Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 akan kita coba gumuli bersama dalam rangka mempersiapkan ini menjadi evangelium pada hari Minggu yang akan datang dengan sebuah gagasan pokok yang sudah tampak di dalam almanak kita melawan suap dan korupsi. Nah, saya kira saya pun tadi di awal terputus, tidak bisa masuk, ayatnya mungkin belum dibaca ya. Kita saya bacakan untuk Ibu Bapak Saudara semuanya. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Dan orang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, awal untuk mengawali pendalaman kita terhadap Keluaran 23. Yang pertama, prapaham kita adalah bahwa penerapan hukum melalui teks ini kelihatan sama dengan hukum itu sendiri. Jadi kalau hukum itu penting, penerapannya pun sama juga pentingnya. Agak berbeda mungkin konteksnya dengan kita di Indonesia hari-hari ini, hukum kita bagus tapi penerapannya kurang. Ada berbagai sisi kelemahan dan penegakan hukum misalnya. Dan prapaham yang kedua yang bisa kita lihat dalam Keluaran 23 ini bahwa rupanya hubungan kita dengan Tuhan sangat diukur atau terukur dari bagaimana cara lakukan sesama, bagaimana kita berkeadilan, melakukan keadilan dan kebenaran bagi sesama kita. Nah, ketika bicara hukum, kalau di kita biasa kita dengar hukum menjadi panglima, dalam konteks ini hukum menjadi berkat. Inilah hukum yang memimpin diri mereka sendiri dalam keadilan dan kebenaran. Bangsa Israel itu dipimpin oleh hukum, keadilan dan kebenaran. Ini kebalikan dari zaman penindasan semena-mena yang mereka alami ketika bersama Firaun di Mesir. Maka kalau kita dalam gagasan pokok di awal bicara soal suap, maka rujukan utama kita adalah syakat dari ayat 9. Nah, memang ada beberapa kata suap yang muncul dalam Perjanjian Lama, tapi syakat ini yang akan kita bahas lebih dari 25 kali dalam Perjanjian Lama. Pemakaiannya dalam tujuan supaya bisa menutupi, menyembunyikan, atau menenangkan seseorang atau sesuatu. Sehingga suap tampak sebagai upaya untuk menenangkan orang lain dengan cara memberi atau menyajikan. Selalu kata ini digunakan dalam konotasi negatif kecuali di Amsal 17 ayat 8. Jadi ada yang bukan negatif, tapi bukan berarti positif. Artinya Amsal 17 ayat 8 tanpa rujukan baik atau buruk. Ada 5 bentuk suap di sekitar Perjanjian Lama sebelum kita bicara teks Keluaran 23. Pertama,
orang melakukan suap untuk melakukan untuk penegak keadilan. Jadi disogok hakimnya. Ada yang kedua, ini agak unik, supaya Tuhan memihak. Ini di sinode-sinode sekarang ini perlu ini. Supaya Tuhan memilih kita, kira-kira begitu. Yang ketiga, biasa juga dilakukan oleh penguasa ke penguasa lain untuk melawan menjatuhkan pihak ketiga. Jadi diharap koalisinya itu bisa menjatuhkan lawannya, begitu. Nah, ini yang keempat, oleh pezina kepada suaminya yang tersinggung. Nah, mungkin kalau sekarang ini kebalik, oleh pezina kepada istrinya yang tersinggung. Ini mungkin kebalik kalau di zaman sekarang ya. Oleh penguasa untuk membebaskan tawanan. Nah, jadi ada 5 bentuk suap yang memakai kata syakat di dalam perjanjian lama. Nah, uniknya ini tidak muncul kata ini dalam terminologi yang sebanding sejajar dengan kata yang sama yang berkemiripan di perjanjian baru. Ini agak unik memang kata yang satu di ayat 9 tadi. Maka upaya melawan korupsi, suap dan korupsi ini terjadi dalam semua kasus. Tindakan ini dilarang dan dikutuk langsung atau tidak langsung oleh Tuhan. Isi pemberiannya bisa berupa emas atau perak, tapi dalam konteks lain tidak disebut secara eksplisit, bisa juga berupa uang atau kepemilikan lain. Maka sejak awal dilarang, dikutuk oleh Allah, bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk orang asing. Jadi larangan menyuap orang Israel iya, tapi larangan menyuap orang asing juga iya. Jadi tidak boleh. Ia mau supaya tindakan Israel selalu dicirikan oleh keadilan. Ini yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Katakanlah misalnya orang Kanaan, itu Allahnya bisa disuap, dewanya bisa disuap. Tapi kalau di sini Allah berperan tidak mencirikan adanya boleh suap menyuap, termasuk pada diri orang Israel sendiri. Namun ketika kita lihat dalam semua rangkaian 25 kali muncul ini dalam perjanjian lama, tidak ada bentuk aplikasi perlawanan yang dilakukan secara khusus. Maka simpulan kita sementara, perlawanan terhadap suap dan korupsi ini diperintahkan secara seluas-luasnya, seluas mungkin. Nah, kalau kita sekarang masuk ke ayat 1 sampai ayat 9 dari Keluaran 23. Pertama, banyak hal yang memang bisa kita bahas mengenai struktur daripada teks ini. Tetapi karena waktu kita nggak banyak, fokuslah kita dulu kepada salah satu strukturnya yang membedakan teks ini menjadi 2 bagian. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 6, perlawanan terhadap suap dan korupsi itu, dalam tanda petik saya harus garis bawahi. Sebenarnya kalau kita cek ini 1 sampai 9 tidak bicara hanya soal suap dan korupsi, Ibu Bapak. Ini sebenarnya bicara penegakan keadilan seadil-adilnya di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi karena gagasan di awal sudah disebut dan di judul kita bicara korupsi dan suap, maka saya coba ikuti dari sana. Maka 1:6 ini semua orang bisa terlibat untuk melawan dan berjuang untuk melawan suap dan korupsi. Tapi kalau ayat 7 sampai 9 ini justru bicara hanya lebih ke level para penegak hukum. Maka simpulan kita dari struktur ini, ketika kita bukan jadi hakim pun, ternyata oleh ayat 1 sampai 6 kita tetap bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan melawan suap dan korupsi itu. Maka sekarang kita mulai dengan kata syaf. Hati-hati dengan dusta. Dusta ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Tuti bahwa memang ini persoalan Safira dan Ananias juga. Dusta kalau kita lihat dalam terang perjanjian baru ini dibuat sekelas dengan penyembahan berhala, pembunuh dan orang sundal. Jadi jangan main-main dengan dusta, kira-kira begitu gagasannya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong di ayat 1, janganlah engkau membantu orang bersalah, orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kata menyebarkan di sini, dia memakai kata syama. Ini bisa berarti dua lokang, 2 bagian. Pertama, ini bisa mendengar. Maka hati-hati sebagai penerima dari sebuah kabar bohong. Dan atau syama itu sendiri bisa menjadi artinya melaporkan, membagikan
Jadi menyebarkan. Jadi hati-hati kita jadi sumber dan hati-hati juga kita sebagai penerima. Bahasa lain dari zaman now disebut saring dulu baru sharing. Jangan di-sharing dulu baru disaring. Kira-kira begitu. Karena kita berpotensi menjadi penerima dan kita juga berpotensi menjadi pendengar. Perlunya hati-hati artinya jangan cepat-cepat percaya. Jadi perlawanan terhadap suap dan korupsi itu ketika kita belajar mengurusi kata dusta ini dulu. Benar-benar jujur dalam berbicara. Berani menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Dan jangan bergandengan tangan dengan pendusta. Ini mohon maaf gambarnya mungkin agak bias gender gitu Bapak Ibu. Ini saya ambil dari jurnal psikologi UI. Jadi ini saya copyright-nya ada pada mereka. Jadi bukan bikinan saya. Dusta telah menjadi sejarah paling panjang dari perkorupsian dunia. Jadi kita melihat sejarah korupsi di Indonesia pun banyak kali drama dusta, cukup setitik kebenaran, sebuah dusta bisa disempurnakan. Jadi ada pun sedikit saja bumbu kebenaran masuk ke dalam, dusta yang panjang bisa dianggap sesuatu yang mengandung kebenaran. Uniknya, ini sering dilakukan untuk menolong seseorang. Maka dusta ini juga ada istilah dusta hitam dan dusta putih. Gabus Nabadia kata kawan. Nah, orang yang terlampau biasa korup kebohongan bisa terkena PL. Ini PL ini bukan perjanjian lama Bapak Ibu, tapi pathological lie. Tidak bisa membedakan kapan dia bohong dan kapan dia benar. Bahaya kalau kita sempat terjangkit ke sini. Yang kedua, perlawanan kita terhadap suap dan korupsi itu kalau yang kedua kita punya pendirian. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Maka di sini gambaran tidak boleh terombang-ambing oleh suara mayoritas. Karena suara terbanyak belum tentu suara yang paling benar. Yang ketiga, kalau kita sanding 3 dengan 6, keberpihakan kita kepada kebenaran. Itu kunci ketiga. Kita harus mengasihi orang miskin. Kita harus berbelas kasih dan menolong orang miskin. Tetapi kalau dalam ayat 3, jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Artinya kita boleh peduli orang miskin, kita boleh menolong orang miskin, tapi kita tidak boleh membenarkan orang miskin padahal ia bersalah. Karena apa? Kerap kali kemiskinan menjadi godaan terbaik dalam melakukan berbagai kejahatan. Dan kadangkala kita mudah berpihak. Karena apa? Belas kasihan yang berlebihan terhadap orang miskin. Kita juga kemudian mudah berpihak gara-gara apa? Peranggapan bahwa orang kaya itu selalu bersalah. Misalnya kalau di jalanan yang besar selalu lebih salah daripada yang mobil pasti jauh lebih salah. Kira-kira perspektif itu bisa dibawa ke sini. Maka tetap menghormati prinsip keadilan, kendati harus melibatkan orang miskin. Lalu kemudian di ayat 6, dibuat kebalikannya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Ini kebalikannya. Karena hak orang miskin cukup sering terabaikan dalam penegakan keadilan dan kebenaran. Maka dilarang memperlakukan orang miskin secara semena-mena tanpa memperdulikan kebenaran. Maka satu-satunya pihak adalah hanya ada satu pihak, memihak kebenaran. Yang kemudian yang keempat, selesai dengan diri sendiri. Ini ayat 4 dan 5. Mengasihi musuh. Musuh di sini bukan sebatas orang yang tidak menyukai kita atau yang tidak kita sukai. Musuh di sini artinya orang yang secara terbuka, terang-terangan melawan Anda, melawan kita. Orang yang dengannya kita sedang punya kendala hukum. Itu bahasa lain dari musuh di ayat 4 dan 5. Maka godaan terbesarnya bagi kita adalah seharusnya membenci. Tuhan mengharapkan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Artinya kita tidak boleh mengendalikan hidup kita dengan kebencian. Melakukan apa yang benar tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Jadi korup yang lebih besar kadang-kadang di sini. Kesempatan untuk menjatuhkan, kesempatan untuk membalas, ini juga bentuk korupsi dalam artian yang lain.
sehingga kita tidak tegak dalam menegakkan keadilan. Maka dalam artian ayat 4 dan 5, kehidupan kita sah bukan karena menguntungkan kita, tetapi karena menyenangkan Tuhan. Itu gagasan dari ayat 4 dan 5. Ayat 7 dan 8, inilah salah satu puncak dari kita membahas gagasan pokok awal tadi. Bahwa kita tidak boleh dibeli oleh apa dan siapapun. Ayat 7, dusta di sini memakai kata syeker. Artinya munculnya penipuan. Jadi tadi kalau kita lihat dusta di ayat 1 memakai kata, di sini dia syeker, penipuan, kecurangan, tipu muslihat. Dalam bahasa lain, kejahatan tanpa dasar. Maka dipakai untuk menyebut membunuh anak yang baru lahir, atau mungkin anak itu tidak punya salah, dia dihukum oleh dia. Diperlakukan tidak adil oleh dia. Dipakai juga untuk menyebut sumpah palsu atau nubuat nabi-nabi yang palsu di dalam literatur kenabian. Maka ketika kita melihat ayat 7 ayat 8 ini, jangan mau dibayar untuk berdusta. Karena apa? Orang yang dibayar untuk berdusta itu dua kali dosa. Satu, dia mau dibayar, matanya jadi buta, dan yang kedua, dia kemudian merugikan atau menyangkal keadilan bagi orang yang seharusnya mendapat keadilan. Memutarbalikkan keadilan. Nah, mengapa suap harus ditolak? Kalau kita lihat di sini, kita memakai ayat 8 karena bertentangan dengan karakter Allah yang tidak memihak, yang tidak membedakan, yang membedakan dia dengan dewa Kanaan adalah justru di sini. Dewa Kanaan itu bisa disuap. Maka di sini kita melihat karena Tuhan adalah role model kita dalam berbicara keadilan dan kebenaran, misbat dan sedekah itu. Maka menghancurkan, alasan kedua kenapa kita menolak suap, karena menghancurkan keadilan. Terjadi kerusakan ganda. Membebaskan orang yang bersalah sudah rusak dan menyangkal keadilan bagi yang tidak bersalah. Maka Talmud mengutip sejumlah contoh di mana hakim seringkali menolak mengadili sebuah perkara karena alasan kedekatan dengan yang berperkara. Jadi sesungguhnya ada nampak gambaran yang fair seharusnya di sana. Keuntungan yang tidak jujur, itu alasan ketiga. Suap merusak hati. Maka anak-anak Samuel menyimpang dari demi keuntungan yang tidak jujur. Sampai kemudian mereka mengambil yang bukan miliknya. Yang terakhir disebut kita melawan suap dan korupsi itu ketika kita tidak diskriminatif atau rasis. Ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Kalau Targum Jonathan ini pakai erangan jiwa orang asing. Jadi sudah dipersepsikan bahwa orang asing itu adalah orang yang harus dibela, harus diperhatikan. Tidak boleh semena-mena. Maka berjaga-jaga di sini di ayat 9 terhadap godaan rasisme. Maka hukum tidak memihak, termasuk juga untuk orang asing. Keberpihakan Allah terhadap orang asing tidak hanya berdasarkan hubungan kemanusiaan, karena mereka sama-sama manusia, tetapi juga karena dalam rangka memberi perlindungan hukum yang sama kepada orang asing. Dengan landasan teologisnya, pengalaman mereka ketika menjadi orang asing di Mesir, tentunya akan membuat mereka lebih mudah berempati dengan orang asing, tanpa membelokkan hukum dan keadilan. Maka kalau kita ambil rangkumannya, jangan memutarbalikkan kebenaran, karena satu, dusta dan keinginan dari banyak orang. Dua, karena statusnya mau kaya atau miskin. Tiga, karena terlalu membela perasaan pribadi kita. Jangan memutarbalikkan kebenaran dan keadilan karena uang dan suap, dan jangan memutarbalikkan kebenaran karena alasan rasis atau alasan kebangsaan. Dan yang kedua, kita menemukan lewat teks ini bahwa lingkup keadilan ternyata menggenggam seluruh tindakan, berhadap-hadapan dengan seluruh tindakan. Bukan hanya tugas dari penegak hukum, tapi tugas dari semua umat, semua kita adalah menegakkan keadilan dan kebenaran seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di dalam kehidupan. Mauliate. Terima kasih.